dikerjakan selama 6 bulan lebih ya oleh tukang, dan kalau kita lihat nih beberapa bagian masih belum selesai ya. Dan memang karena dananya sudah tidak mencukupi kemarin, jadi kita stop dulu untuk proses pembangunannya. Sebenarnya dananya udah cukup besar ya, hampir sekitar 400 jutaan ya. Dan ini ada beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang menyebabkan dananya sedikit membengkak gitu ya. Dan jadi saya sharing ke teman-teman jangan sampai terjadi hal-hal ini kepada teman-teman lainnya, karena ini jadi menyebabkan project ini agak molor ya. Dan ini rumah kami yang penting sudah bisa ditempatin. Untuk catnya memang ini udah dicat semua, dan ini saya menggunakan kusennya itu kusen Samarinda. Dan alhamdulillah sih penampilannya bagus ya. Dan ini kacanya kaca riben supaya tidak terlalu silau gitu kalau sore hari. Oke, kita masuk ke dalam ya. Nah, ini kita udah pindah sejak sebulan yang lalu. Jadi mohon maaf kalau kondisinya masih berantakan ya. Jadi barang-barangnya memang belum tertata dengan rapi, dan di atas plafonnya juga belum, karena memang dananya nggak mencukupi. Jadi kemarin kami ngejar supaya bisa ditinggali di lantai 1, dan di lantai 2-nya untuk bagian kiri kanan belakang itu sudah tidak mengganggu tetangga ya. Jadi kita nanti fokus di dalam rumah gitu untuk renovasinya. Dan kalau untuk dapurnya ini juga sorry banget berantakan ya, karena memang kondisi seperti ini ya. Ini sebagian sudah kita kasih aluminium ya kusennya. Dan untuk kompor ini menggunakan kompor tanam biar lebih rapi. Mereknya Linea kalau nggak salah, kemarin 3 jutaan tuh dari Depo Bangunan. Terus ini voidnya. Jadi voidnya memang masih ya gitu deh, gitu belum ditata dengan rapi ya. Biar nanti aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalau ada rezeki kita akan tambahkan. Ini kamar utama dan ini kamar mandi. Menggunakan Toto, dan desainnya seperti ini, sederhana aja sih. Ini kamar yang di depan ya, kamar anak nih. Untuk bagian depan nih ada AC dan juga ada exhaustnya. Oke, kita nanti lanjut ke ini ya, ke atas, ke lantai 2-nya. Untuk ini menggunakan granit, jadi semua rumah ini menggunakan granit ya, kecuali untuk bagian luar nantinya. Ini granitnya menggunakan Indogres khusus tangga. Kalau untuk yang di bawah tadi granitnya menggunakan granit dari Jogja, ya lupa namanya mereknya apa ya. Kalau nggak salah sih apa gitu. Oke, ini samping. Jadi kalau teman-teman naik ke lantai 2 jangan kaget ya. Jadi lantai 2-nya itu belum jadi ya, masih 50% lah gitu. Jadi belum ditempatin, dan ini masih ada pasir-pasirnya. Tapi kalau untuk kusen-kusennya, untuk aluminiumnya udah ya. Jadi bagian depannya udah aman insya Allah ya, nggak ada binatang yang masuk seperti kelelawar atau tikus atau nyamuk gitu. Memang ini depannya belum diplester, jadi kemarin nggak kekejar ya kalau diplester. Jadi rencana saya sih awalnya adalah kamar yang utama ini ya, kamar atas itu udah bisa diplester dan bisa ditempati gitu ya. Tapi ternyata dananya nggak cukup gitu ya, waktunya nggak cukup juga untuk membayar tukangnya, karena memang rumahnya cukup luas juga ya, atau pengerjaannya sedikit agak lama gitu. Dan ini bagian belakang untuk jemuran ya. Jadi nanti jemur di sini, dan mesin cuci di belakang sini juga gitu. Ya cukup luas sih untuk jemur, mudah-mudahan sih pas ya. Dan ini voidnya yang langsung menuju ke langit gitu ya. Jadi nanti ada lubang udara. Jadi nanti kalau misalnya masak segala macam itu asapnya tuh nggak di dalam rumah, tapi keluar ke atas gitu ya. Sebelah sana tuh ada kamar ya. Itu kamar yang ketiga, dan depan ada kamar keempat. Jadi ada 4 kamar di sini, 1 gudang dan 1 kamar mandi. Nah ini voidnya menuju ke bawah. Nanti AC akan kita pindahkan karena posisi nggak tepat di situ ya, jadi panas. Ini semuanya belum diplester teman-teman ya. Jadi kalau mau diplester ini butuh waktu 1 bulan lagi. Kalau untuk bayar tukangnya ya lumayan sih ya. Jadi menurut tukangnya kalau misalnya 4 tukang ya ini sebulanan gitu ya. Termasuk dengan ya granitnya nanti gitu ya. Ini kamar mandinya di atas sih sebenarnya udah jadi, udah rapi ya, walaupun belum rapi-rapi banget tapi udah bisa digunakan. Kemarin sih ekspektasinya nih kamar mandinya udah selesai semua, udah bisa digunakan dengan rapi gitu, tapi ternyata belum dicat. Ini kamar yang tadi ya, jadi untuk naruh-naruh kayu-kayu yang mungkin nanti bisa kita gunakan untuk steger pas saat plesteran nanti.
Plafon juga kemarin saya udah survei itu habisnya sekitar 17 juta kalau untuk satu ruangan ini itu plafon gypsum dan campuran PVC gitu. Karena memang di atas ini cocok PVC ya karena gentengnya genteng tanah, ini Morando Jatiwangi dan itu kemarin pas hujan deras sempat ada percikan-percikan kecil ya gitu. Terus mungkin saya akan kasih unjuk beberapa, oh ya ini penampilan dari ini ya, dari luar, udaranya seger banget kalau kita buka kacanya. Ini kacanya menggunakan kaca aluminium dan juga riben ya, karena ini rumahnya agak panas ya kalau misalnya kalau sore hari. Jadi teman-teman memang seperti itu ya, jadi hampir 400 jutaan baru seperti ini. Nggak apa-apa, ya bismillah aja deh. Oke, ini tangganya ya teman-teman. Kemarin yang bikin dana membengkak tuh sebenarnya di tangga, karena tangganya itu oleh tukang yang pertama, jadi bukan tukang kedua ya. Tukang pertama itu sempat mentok dan itu rugi banget ya, karena kenapa harus dibongkar, dipasang lagi dan biayanya wow luar biasa gitu ya, banyak banget dananya yang dikeluarkan dan harus mengulang lagi. Dan ini sekarang enggak ya, jauh banget ya. Jadi kita nggak mentok lagi, dari kepala kita nggak mentok gitu, jadi aman. Dan ini tembok kemarin sempat rontok gitu ya, karena ternyata di plester ada apa ya, ada wallpaper, jadi akhirnya dibuang semua dan itu membutuhkan waktu lagi gitu loh, membutuhkan waktu biaya. Dan ini daerah area sini nih, kamar sini juga sama ya. Dan ini juga nih plester itu banyak yang banyak yang dibongkar ulang gitu karena menonjol dan nggak cocok dengan kondisinya. Jadi brudul atau nggak rata lah gitu ya. Mau diaci pun nggak bakal bisa gitu ya. Jadi itu ya teman-teman update-nya. Ya mudah-mudahan pengalaman saya ini berguna buat teman-teman semua. Kesalahan kecil itu menyebabkan dananya bengkak. Kalau nggak salah saya sendiri pembengkakan dananya hampir sekitar 40 jutaan ya dari dana sebelumnya gitu teman-teman. Dan ini menyebabkan rumah saya belum selesai semua, tapi nggak apa-apa, ini saya syukuri semua alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki lagi, semangat, bismillah, kita akan bangun ya. Buat teman-teman yang lagi bangun saya ucapkan aman, selamat, lancar, barokah juga ya. Jazakumullah khairah buat seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.